Halo, bosku, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel Raja Gipsum, channel yang selalu memberikan ide-ide kreatif seputar gipsum. Dan di video kali ini saya akan memberikan cara membuat wall panel 3 dimensi motif biji kopi. Kayak apa sih motifnya? Kayak iki lho, Rek. Iki motifnya kayak biji kopi. Bingung jenenge, Rek. Soalnya motifnya akeh, wall panel itu motifnya kan banyak. Jadi bingung saya ngasih nama. Ya kira-kira kayak biji kopi ya wes motif biji kopi gitu aja. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung di channel ini. Silahkan subscribe dan like supaya kalian tidak ketinggalan dengan upload video saya yang terbaru. Oke bosku, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita gaspol bagaimana cara pembuatan wall panel biji kopi. Ciao. Oke bosku, untuk persiapan bahannya ini ada 2 potong papan gipsum yang ukurannya 25 cm x 25 cm. Kemudian ada obeng meteran, scrap stainless, ada pisau cutter, pulpen, ada skrup panjang ini ya, kira-kira 7 cm. Dan ini saya siapkan tali rafia, ini panjangnya kira-kira saya buat 30 cm ya panjangnya. Kemudian di bagian ujungnya sudah ditali ya, sudah diikat seperti ini. Oke bosku, langsung saja kita mulai cara pembuatannya ya. Ini untuk papan gipsum yang pertama, kita garis dulu di bagian tengahnya ya. Lalu untuk yang papan gipsum kedua juga sama, kasih garis juga. Nah jadinya seperti ini. Lalu sekarang kita siapkan skrup ya, kita tempelkan di bagian alasnya seperti ini. Nah, tinggal ditempelin bagian ujungnya. Nah ini fungsinya hanya saya membuat jangka ya. Nah, kalau tidak punya penggaris jangka, saya hanya menggunakan alat sederhana seperti ini. Jadi untuk papan gipsum yang pertama ini kita hanya membuat lingkaran di satu sisi saja. Lalu kita buat papan yang satunya juga sama seperti tadi. Tapi kalau yang ini dibolak-balik ya. Jadi kedua sisinya diberi lengkung seperti ini. Oke, sekarang kita bagi dua ya untuk bagian yang lengkung tadi. Nah, setelah dipotong, lalu kita cutter di bagian lengkungnya. Cukup sekali tarikan saja. Nah, sekarang untuk di bagian lengkung itu kita kasih air ya, kita kuas pakai air. Lalu kita kelupas kertas papan gipsumnya. Nah, kasih air lagi. Lalu kita kerok. Apa itu? Kita ambil kertas yang coklat itu permukaannya dengan cara dikerok gitu ya. Kalau masih keras dikasih air lagi, terus dikerok lagi. Jadinya seperti ini ya. Nah, lalu di papan gipsum yang pertama tadi kita kasih lem. Nah, kita tempel seperti ini. Nah, kita kasih lem pakai kornis itu ya. Nah, lalu yang kedua kita kasih lem lagi, kita kasih dembul lagi. Nah, kita tutup seperti ini. Ini jadinya ya. Ini sangat mudah sekali bikin seperti ini. Nah, lalu kita dempul di bagian pinggirnya. Kita rapikan dulu, kita kunci supaya tidak bergerak. Nah, setelah itu kita akan membuat cekungan ya, membuat motif cekung di bagian papan gipsum yang sudah dikelupas tadi. Untuk lengkungnya kalian setting sendiri ya, seberapa lengkung begitu. Lalu kertas di bagian atasnya kita kelupas juga.
Setelah semuanya bersih, baru kita dempul di bagian lengkung dengan menggunakan kornis ini. Lalu di bagian atasnya untuk kelihatan 3 dimensi itu kita kasih dempul juga. Nah, posisi ini udah jadi nih ya lengkungnya ya, tapi masih kasar. Lalu kita beri jangka lagi untuk memastikan bahwa lengkungnya ini betul-betul sesuai dengan garis yang di awal tadi ya. Jadi kita coba lagi seberapa lengkung ini. Nah, kalau kurang masih kita dempul lagi. Jadi untuk kemiringannya terserah kalian ya. Kalau masterpiece itu bebas, tidak harus sama ya. Kemiripan 70-90% itu sudah bagus. Untuk di bagian bawahnya juga tetap dirapikan, menyesuaikan dengan garis yang sudah ada. Lalu sekarang kita garis lagi ya bagian lengkung, apakah sudah pas. Nah, kalau terlalu tinggi seperti ini masih ketinggian ya, jadi kita kerok saja di bagian atasnya, kita rapikan mengikuti lengkung di bagian garisnya itu ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, sekarang tinggal di amplas, dirapikan ya bagian lengkungnya itu pakai amplas yang kasar, tidak apa-apa ini, dikuas dan diamplas ya bosku, biar hasilnya lebih mulus. Oke, sekarang sudah selesai. Lalu kita akan membuat matrasnya ya. Kita akan membuat cetakan master untuk tahap yang pertama ini. Jadi kita kasih papan gipsum di bagian sampingnya. Nah, untuk di bagian lengkung ini masih kurang rapi, jadi saya betulin dulu ya. Lalu kita siapkan beberapa potong papan gipsum, kita tempel di bagian pinggirnya seperti ini. Lalu kita rapikan bagian dalamnya itu dengan cara didempul. Karena kalau untuk membuat matras itu standarnya ya seperti ini, biar rapi ya hasilnya nanti. Ini di bagian ujungnya karena sudah kering, jadi saya amplas. Saya cek lagi apakah betul-betul sudah mulus. Nah ini ya bosku, sudah jadi. Jadi settingan motif seperti ini terserah kalian ya. Jadi modelnya, ketinggiannya, lebarnya itu juga terserah kalian. Sekarang kita kasih mirror dulu, kasih pelumas. Ini pelumasnya saya menggunakan merek Mirror. Kalau mau pakai yang lebih murah pakai Blue Band ya, juga ada apa-apa. Nah, ini kita bikin campurannya pakai racing dan katalis. Karena bidangnya kecil, bikinnya juga sedikit saja. Ini untuk lapisan pertama ya. Jadi kalau menunggu kering itu kira-kira 15-20 menit. Kemudian kita kasih lapisan yang kedua. Tunggu juga kira-kira 20 menit lagi, baru kasih lapisan yang ketiga. Nah, untuk yang lapisan ketiga ini jangan menunggu kering. Jadi selagi masih basah itu langsung kita kasih fiber supaya lengket. Setelah itu kita beri lagi untuk lapisan yang keempat dan yang kelima. Setelah kering baru kita buka ya. Ini kira-kira menunggu 1 jam baru boleh dibuka.
Nah, ini hasilnya sudah mulus ya, karena menggunakan pelumas mirror. Ini tinggal sedikit kita amplas dulu ya, dibersihkan. Nah, setelah bersih, lalu kita kasih minyak. Lalu kita akan membuat gipsumnya ya. Hasilnya kira-kira jadinya sama dengan yang tadi. Kita produksi dalam jumlah banyak ya. Ini bikinnya sangat mudah sekali ya bosku. 5 menit sudah jadi ini. Hasilnya seperti ini ya bosku ya. Sudah rapi, sudah sama seperti yang masterpiece yang di awal tadi. Nah, ini dari ujung ke ujung sudah kelihatan rapi ya. Ketebalannya seperti ini. Nah, ini sekarang hasilnya produksi sudah saya buat. Ada 8 lembar. Lalu kita siapkan papan gipsum ukuran ini 50 x 50 cm. Kemudian di bagian tengahnya saya kasih tanda ya, separuhnya ini setengah dari 50 saya kasih tanda, kemudian saya garis seperti ini. Sekarang saya coba saya letakkan. Nah, ini garisnya sudah pas, di bagian kanan dan kirinya juga pas. Ini sengaja saya buat dua motif yang berbeda ya. Ada yang potongannya bagus dan ada yang potongannya kurang bagus. Yang seperti ini yang kurang bagus. Nah, untuk di bagian tengahnya sudah bagus. Tapi untuk solusi dempulnya itu sama saja. Ini sementara ini saya lengketkan dulu ya. Saya rekatkan dulu. Di bagian papannya ini dikasih dempul, kemudian kita rekatkan tipis-tipis saja ya bosku, menyesuaikan dengan garis yang sudah ada, jadi nggak akan lepas dari garis. Sudah ini udah ukurannya pas. Untuk dempulnya bikin yang encer saja. Misalnya kurang tinggi, kita kasih dempul lagi supaya bisa mengimbangi atau ketinggiannya sama dengan yang di sampingnya itu ya, yang pertama tadi. Ini saya percepat saja ya bosku. Oke, ini udah selesai ya bosku. Lalu sekarang kita dempul di bagian potongan yang bagus. Saya menggunakan spons Eva ini. Pakai spons sandal juga bisa, terserah kalian ya. Nah, caranya ya cukup ngikuti lengkungnya itu aja, dempul ditempelin di tengah, terus ditarik, udah gitu aja. Lalu dirapikan bagian pinggirnya. Nah, cukup mudah ya untuk membuat lengkungnya itu. Nah, untuk di bagian potongan yang kurang bagus, solusinya juga sama seperti yang pertama tadi. Cukup di dempul seperti ini aja. Jadi seandainya kalian membuat masterpiece ini, potongannya ada yang bagus dan tidak bagus, solusinya sama. Jadi sangat mudah sekali membuat masterpiece motif biji kopi yang seperti ini. Nah, setelah kering baru diamplas dan dikuas. Jadi supaya hasilnya lebih halus dan mulus, bekas dempul tadi dikuas dan diamplas. Untuk di bagian tengahnya juga sama, didempul, dirapikan, di sambungannya biar kelihatan rapi. Setelah itu baru dikuas dan diamplas. Oke bosku, sekarang kita cek hasil dari dempulnya tadi ya. Sepertinya ini sudah rapi semua.
Sekarang disiapkan papan gipsum di bawahnya, itu ukurannya lebih lebar ya, lalu didempul di bagian pinggirnya. Jangan lupa nanti setelah kering diamplas dan dikuas. Nah, untuk di bagian motif ini, untuk sambungan yang di bagian tengah ya, motif ini akan saya buat rata saja supaya memudahkan bagi pemula yang baru belajar di wall panel ini, nanti nyambungnya biar gampang. Karena kalau dibuat motif yang seperti tadi itu pertemuannya agak susah. Jadi cukup diamplas di bagian pinggirnya, jadi sampai membentuk sudut seperti ini ya. Nah, ini tinggal dikuas dan diamplas. Nah, ini sebentar lagi kayaknya udah selesai nih ya, tinggal dikuas gini aja, akhirnya membentuk sudut yang lancip seperti ini. Nah, ini yang saya maksud tadi itu ya. Untuk 4 sisinya sudah bagus semua, sudah mulus. Sekarang kita fokus di ketebalan wall panel. Ini saya buat lebih tipis, jadi saya siapkan 4 potong papan gipsum. Cukup didempul di bagian ketebalannya saja ya, kemudian ditempelin di sampingnya seperti ini, dan dirapikan dengan dempul lagi. 4 sisi diberi papan gipsum semua. Untuk lebarnya itu cukup kalian setting sendiri ya, saya pakai itu yang 6 cm lebarnya. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan membuat matras lagi ya, membuat cetakan. Nah, ini ukuran potongan gipsumnya lebih kecil, saya pakai lebar 3 cm saja, lalu kita tempelkan di bagian pinggirnya seperti itu, dan diberi jarak 2 cm dari wall panel ya. Akhirnya seperti ini jadinya bosku. Lalu di bagian pinggirnya kita dempul, kita rapikan. Ini fungsinya didempul seperti ini, nanti matras setelah dibuka itu rapi ya, lebih rapi, lebih bagus. Nah, setelah dempulnya kering kita kuas ya. Nah, ini sepertinya sudah siap untuk dibuat matras. Ini kita siapkan pelumas mirror, kita oles dulu di bagian wall panelnya. Ini prosesnya sama dengan pembuatan matras di awal tadi ya, untuk masterpiece. Cuman untuk pembuatan master ini, pembuatan matras bidang besar seperti ini tidak saya video lengkap karena durasinya juga panjang ya bosku. Nah, kalian bisa lihat di video saya yang lain. Untuk pembuatan matras kalian bisa lihat video saya yang ini ya. Bagi rekan-rekan yang baru bergabung di channel ini, silakan like dan subscribe dulu ya untuk melihat upload video kami yang terbaru. Oke bosku, untuk matrasnya ini sudah selesai. Untuk mendapatkan hasil matras yang bagus, kalian bisa menunggu kira-kira 3 atau 4 jam baru bisa dibuka ya. Lebih lama lebih bagus. Coba kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini sudah bagus ya. Tinggal membersihkan beberapa bekas dempul kornis yang masih menempel di cetakan. Kita bantu dengan amplas ya, biar hasilnya mulus. Nah, ini setelah dibersihkan ya bosku. Setelah matras kering, kita coba dulu hasil dari produksi gipsumnya, kira-kira apakah sama dengan yang di awal tadi ya. Coba kita lihat hasilnya apakah sudah sempurna.
Ingat ya rekan-rekan, untuk membuat wall panel ini tidak harus sama persis 100%. Kalian bisa membuat sesuai dengan selera kalian ya. Jadi tahapannya sudah saya kasih tahu dari awal sampai akhir ini. Jadi tingkat kemiripan motif biji kopi ini paling tidak antara 70 sampai 90% itu sudah sangat bagus sekali. Oke bosku, ini proses pembuatan wall panel gipsumnya mungkin udah selesai, tinggal membuka saja. Kita lihat hasilnya. Wah, sesuai dengan harapan saya, bagus, mulus, dan 3 dimensinya sangat nampak sekali. Jadi untuk pembuatan video wall panel motif biji kopi di video kali ini sudah berhasil ya rekan-rekan, dan ini sudah saya produksi 4 lembar wall panel ya, jadi kalian bisa variasi sendiri ya untuk pengecatannya. Bagi kalian yang kesulitan untuk pembuatan motif wall panel, motif apa saja yang kalian kesulitan, kalian bisa konsultasi dengan saya. Nanti nomor telepon HP atau WA saya taruh di deskripsi. Untuk konsultasinya di jam-jam kerja saja ya bosku. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jika video ini sangat bermanfaat bagi kalian, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan dengan video saya yang terbaru. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Bye.